Hai, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita akan mempelajari mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ini untuk materi di kelas 8 pada kurikulum Merdeka. Nah, kita langsung saja apa saja yang akan kita pelajari di materi kali ini. Nah, apakah kamu tahu berapa ukuran bakteri? Nah, bakteri tersebut memiliki ukuran yang sangat kecil, bahkan tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, sehingga kita hanya dapat melihat bakteri tersebut dengan menggunakan mikroskop. Nah, bagaimana cara menuliskan bilangan yang sangat kecil dalam bentuk yang sederhana? Nah, kita akan pelajari lebih lanjut di materi bilangan berpangkat ini. Atau apakah kamu tahu berapa jarak planet bumi ke matahari? Nah, tentu kita tahu bahwa jarak bumi ke matahari tersebut sangatlah jauh dan kita tidak bisa mengukurnya dengan meteran ya. Jadi bahkan jika kita menuliskannya akan sangat panjang karena nilai bilangannya itu terlalu besar. Nah, bagaimana cara menuliskan bilangan yang sangat besar dalam bentuk sederhana? Kita akan temukan jawabannya di materi bilangan berpangkat ini. Manfaat kita dalam mempelajari materi bilangan berpangkat ini adalah yang pertama tentu kita jadi dipermudah ya, atau membantu kita dalam perhitungan matematika. Atau kita bisa menyederhanakan penulisan bilangan yang sangat besar atau bilangan yang sangat kecil, seperti tadi ukuran bakteri atau jarak dari bumi ke matahari. Atau kita juga bisa terapkan pada memprediksi ya. Jadi memprediksi hasil ternak menggunakan konsep rasio itu juga dibantu oleh konsep bilangan berpangkat. Atau mungkin pada IPA atau fisika itu kita juga bisa mencari induksi magnet suatu kumparan magnet dengan konsep bilangan berpangkat. Nah, hal-hal yang akan kita pelajari di materi bilangan berpangkat ini sudah disusun dalam bentuk bagan dari peta konsep berikut. Nah, jadi ada 3 subbab materi yang akan dipelajari. Yang pertama bilangan berpangkat, yang kedua bentuk akar, dan yang terakhir adalah bentuk baku. Dan untuk bilangan berpangkat sendiri ada 3 cabang materinya, itu yang akan kita pelajari yaitu pangkat positif, pangkat nol dan negatif, serta pangkat rasional. Untuk bentuk akar, kita akan pelajari bagaimana cara mengoperasikan bentuk akar. Dan untuk pangkat rasional, itu nanti akan ada hubungannya dengan bentuk akar. Oke, mari kita ke subbab materi yang pertama, yaitu bilangan berpangkat bulat. Tujuan dari pembelajaran ini agar kalian bisa memahami bilangan berpangkat, kalian bisa juga memahami sifat-sifat dari bilangan berpangkat, serta kalian dapat menyelesaikan operasi bilangan berpangkat dengan menggunakan sifat-sifatnya serta dengan menggunakan konsep-konsep dari bilangan berpangkat. Nah, kita mulai dari pengertian bilangan berpangkat. Nah, pada layar kalian perhatikan itu ada 3 benda. Nah, pasti sudah tidak asing ya, 3 benda tersebut sudah pernah kalian lihat sebelumnya ya. Jadi benda ini adalah memori penyimpanan data. Di era yang digital, di era yang modern ini, memori penyimpanan data sudah sangat banyak digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk digital. Nah, satuan dalam penyimpanan data tersebut biasanya menggunakan istilah byte. Menurut International Systems of Unit, 1 kilobyte atau yang kita ketahui sebagai 1 KB itu setara dengan 1024 byte, atau jika diubah dalam bentuk pangkat itu setara dengan 2⁻10 byte. Nah, bagaimana jika 1 MB atau 1 MB tersebut kira-kira setara dengan berapa byte ya? Nah, kita lihat tabel berikut. Ini merupakan tabel rincian bagaimana istilah-istilah dalam byte tersebut. Nah, jika 2⁻10 atau 1024 byte itu setara dengan 1 kilobyte. Sedangkan
2 pangkat 20 atau 1.048.576 byte itu setara dengan 1 MB, atau 1024 KB tersebut setara dengan 1 MB. Begitu pula seterusnya. Jadi dia akan memiliki pola berulang dalam perpangkatannya sampai pada tahap yaitu terabyte. Di atas terabyte itu sebenarnya ada lagi ya, tapi sampai saat ini yang paling sering digunakan tersebut adalah sampai terabyte. Nah, penulisan bilangan dengan menggunakan pangkat yang lebih sederhana untuk bilangan yang memuat banyak angka itu kita bisa perhatikan dalam penulisan memori dalam penyimpanan data ini. Nah, perpangkatan tersebut adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, jadi bilangan pokok dalam suatu perpangkatan tersebut disebut dengan basis, sedangkan banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut dengan eksponen. Nah, misalkan suatu bilangan A dipangkatkan sebanyak N, sehingga dia akan diulang sebanyak N ya, perkalian bilangan A tersebut akan diulang sebanyak N. Nah, jika misalkan A merupakan suatu bilangan bulat dan N adalah suatu bilangan bulat juga, nah kita perhatikan A ini disebut dengan basis, sedangkan N disebut dengan eksponen atau pangkat. Nah, kurang lebih itu ya konsep dasar atau pengertian dari bilangan pangkat agar tidak salah tafsir. Misalkan 2 pangkat 3 itu artinya apa sih? 3 pangkat 2 itu artinya apa? Nah, kita perhatikan contoh berikut. Menuliskan bentuk pangkat atau menuliskan bentuk perkalian dari pangkat yang pertama ini. Negatif 8 pangkat 2. Negatif 8-nya dalam tanda kurung ya. Nah, ini artinya negatif 8 tersebut berulang dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu negatif 8 dikalikan dengan negatif 8. Nah, sehingga kita akan memperoleh hasilnya adalah 64. Jadi jangan sampai salah tafsir, jangan sampai kalian mengira negatif 8 pangkat 2 itu artinya negatif 8 dikali 2. Itu salah ya. Nah, kita lihat contoh yang kedua. 4 pangkat 5, nah, artinya 4 ini dikalikan berulang sebanyak 5 kali. Sehingga dia akan menjadi 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Ada sebanyak 5 bilangan 4 yang dikalikan berulang. Sehingga hasilnya adalah 1024. Nah, contoh berikutnya ini juga sama. Jadi 6 pangkat 3 yaitu 6 kali 6 kali 6 yang menghasilkan 216. Dan yang terakhir negatif 9 pangkat 3, ini artinya negatif 9 dikalikan negatif 9 kali negatif 9 yang menghasilkan negatif 724. Ingat, negatif kali negatif itu positif, positif dikali negatif itu kan kembali lagi menjadi negatif. Nah, kurang lebih sudah ada bayangan bagaimana arti atau pengertian dari bilangan berpangkat tersebut. Nah, kalau sudah, mari kalian simak beberapa soal berikut dan kalian bisa coba untuk menjawabnya. Silakan kalian pause video ini untuk coba menjawab 3 pertanyaan awal ini. Oke, jika kalian sudah mencoba menjawabnya, mari kita cek bersama bagaimana hasil atau jawaban dari 3 soal pertama ini. Yang pertama, kita diminta untuk menuliskan notasi eksponensial dan menghitung hasil dari ini, perkalian berulang ini. Nah, ini kalian perhatikan, jadi 3 ini berulang sebanyak 5 kali ya. Jadi kita bisa tulis 3 pangkat 5. Atau dia akan menghasilkan 3 kali 3 itu adalah 89 ya. Jadi ini 3 kali 3 9. Jadi 9 kali 9 adalah 81 dan 81 kali 3 adalah 243. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, kalian perhatikan ini negatif 7 ada sebanyak 3 dikalikan berulang, sehingga kita bisa tuliskan dalam bentuk eksponensialnya adalah negatif 7 pangkat 3. Nah, sehingga
kita bisa hitung berapa sih hasil dari negatif 7 pangkat 3 ini. Itu negatif 7 kali negatif 7 adalah positif 49. 49 dikali negatif 7 kita bisa awet perkalian susun. 49 kali 7 jadi 9 kali 7 63 ya. Dikasih per 6 4 kali 7 28 tambah 6 334 ya. Nah sehingga karena positif dikali negatif hasilnya adalah negatif 343. Nah, untuk bentuk eksponensial ini negatif 7 berulang sebanyak 3 kali, jangan sesekali kalian menuliskannya tanpa tanda kurung ya. Artinya akan berbeda. Jika negatif 7 pangkat 3 ini artinya adalah negatif 7 kali 7 kali 7. 7-nya yang berulang sebanyak 3 kali, negatifnya tidak ikut. Dan jika ada tanda kurung seperti ini, artinya negatif 7 tersebut berulang sebanyak 3 kali untuk dikalikan. Itu dipahami ya. Jadi jangan salah konsep atau salah penulisan. Salah penulisan artinya juga akan berbeda. Berikutnya soal nomor 3. Nah, ini ada dua bilangan yang berbeda ya. Dua jenis bilangan berbeda. Nah, kita pisahkan saja nanti. Nah, negatif 4 berulang sebanyak 3 kali sehingga ini akan kita ubah jadi bentuk eksponennya negatif 4 pangkat 3. Kita kalikan, ini 5 kali 5, ini artinya adalah 5 pangkat 2. Kita bisa hitung sekarang hasilnya. Negatif 4 kali negatif 4 adalah 16, positif 16, sedangkan 16 kali negatif 4 adalah negatif 64. Jadi ini negatif 64 dikali 25. Sehingga akan menghasilkan, kita bisa orek-orek, 64 kali 25 adalah 4 kali 5 20, 6 kali 5 30, tambah 2 32, 4 kali 2 8, 6 kali 2 12, sehingga akan menghasilkan 0, simpan 1, 6, 1, jadi 1600. Nah gampang bukan untuk 3 soal pertama ini. Nah kita lihat lagi untuk soal berikutnya. Oke, silakan kalian bisa pause video ini untuk mencoba 3 soal selanjutnya untuk mengubah ke dalam bentuk perkaliannya. Oke, jika kalian sudah mencobanya, mari kita bahas bersama. Nah, untuk negatif 6 pangkat 3, ini artinya negatif 6-nya berulang sebanyak 3 kali untuk dikalikan, sehingga akan menghasilkan negatif 6 kali negatif 6 kali negatif 6. Ingat tanda kurungnya. Nah, negatif ini ada sebanyak 3 ya. Jadi ini akan menghasilkan negatif. 6 kali 6 adalah 36. 36 kali 6 adalah 216. Sehingga ini akan menghasilkan negatif 216. Nah, untuk soal nomor 5 juga mirip dengan nomor 4. Jadi ini 7-nya dikalikan berulang sebanyak 3 kali sehingga akan menghasilkan 7 kali 7 kali 7. Sehingga kita peroleh untuk hasilnya 7 kali 7 adalah 49. 49 kali 7 adalah seperti tadi ya 343. Oke, gampang ya. Ini kebalikan dari soal yang tadi. Berikutnya 5 pangkat 2. Kita ubah dari bentuk perkalian menjadi 5 kali 5. Sedangkan negatif 2 pangkat 4 kita ubah jadi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Ada sebanyak 4 kali. Nah, 5 kali 5 itu adalah 25. Kalikan negatif 2 kali negatif 2 adalah positif 4. Yang berikutnya negatif 2 kali negatif 2 ini adalah positif 4. Sehingga 4 kali 4 adalah 16. 25 kali 16 adalah kita bisa kali susun. 5 kali 6 adalah 30. 2 kali 6 12 tambah 3 15. 5 kali 1 5, 2 kali 1 2. Sehingga akan menghasilkan 4 4. Oke, kita bisa next ke soal berikutnya. Nah, soal ini sudah
langsung ke operasi hitung ya, penjumlahan dan perkalian untuk menghitung berapa sih hasilnya. Nah, silahkan kalian bisa coba untuk 4 soal ini, dan di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana penyelesaian dari soal nomor 7 sampai soal nomor 10. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kita tunggu video part kedua di video selanjutnya. Sampai jumpa.